Wa yukrahu dan dimakruhkan siwak pun bersiwak ba'da zawal setelah zawal qabla ghurubi dan sebelum maghrib. Wa innama meskipun tidur aw akala atau makan karihan yang bau-bau nasian karena lupa. Nah, dimakruhkan bersiwak setelah duhur dan sebelum maghrib. Itu. Kenapa? Karena biasanya bau mulut setelah duhur itu ditimbulkan dari asar ibadah, dari bekas berpuasa. Kalau pagi-pagi biasanya belum bau, belum. Nah, kalau setelah duhur ke sana biasanya bau. Bau itu ditimbulkan karena kita sedang berpuasa, karena tidak makan seharian. Biasanya bau mulut itu ibadah. Tidak makannya orang yang berpuasa kan ibadah. Ketika timbul bau mulut itu asar dari ibadah, bekas dari ibadah. Karena bekas dari ibadah maka tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Kalau bersiwak kan akan dihilangkan. Bahkan kalau menurut Allah itu lebih wangi. Dalam hadisnya disebutkan bahwa la khuluful famis shaim yaumal qiyamati indallah atyabu min rihil miski. Bau mulutnya orang yang sedang berpuasa di hari kiamat munggu Allah, menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak misik. Gitu ya. Artinya itu Allah meridhoi bau mulutnya orang yang sedang berpuasa. Jadi jangankan hari kiamat, sekarang pun Allah ridho. Adapun kaidah hari kiamat itu pembalasan. Nanti setelah hari kiamat akan dibalas, akan diberi pahala bau mulutnya orang yang sedang berpuasa. Intinya bau mulut orang yang berpuasa itu bagus, diridhoi oleh Allah. Makanya jangan dihilangkan dengan cara menggosok gigi, dengan cara bersiwak, gitu ya. Makanya bersiwak setelah duhur itu dimakruhkan karena bau mulut setelah duhur ke sana itu biasanya ditimbulkan dari asar ibadah, bekas ibadah, karena saum, karena tidak makan. Nah, berbeda dengan bau mulut sebelum duhur, jam 11, 10, jam 8, jam 7, jam 6. Itu andaikan ada bau mulut bukan karena puasa, tapi karena makan-makan. Itu asar dari makanan. Misalkan waktu sahur makan pete, atau makan jengkol, atau makan bawang, bau mulut. Itu bau mulutnya ditimbulkan karena makanan ketika sahur, bukan karena puasa. Nah, makanya tidak apa-apa menggosok gigi sebelum duhur. Jam setengah 12, jam 11, jam 10, jam 9, jam 8, jam 6. Pokoknya sebelum duhur, setelah subuh, sebelum duhur tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Gitu ya, menggosok gigi. Tapi syarat, tidak boleh pakai pasta gigi. Itu dimakruhkan pakai pasta gigi karena dikhawatirkan ada ketelan itunya, gitu ya, apanya? Pasta giginya. Itu makruh dari pasta giginya. Kan ada rasanya gitu ya. Nah, jadi tidak makruh menggosok gigi tanpa pasta gigi sebelum duhur ke sana. Tapi kalau setelah duhur ke sana itu dimakruhkan karena menghilangkan asar ibadah. Nah, menurut Ibnu Hajar, meskipun setelah duhur itu bau mulutnya karena kita tidur. Nah, tidur, misalnya kita tidur siang, bangun jam 2, mulut bau. Meskipun mulut bau karena tidur, jangan dihilangkan. Atau karena kita makan makanan yang bau-bau seperti makan bawang. Kok bisa lagi puasa makan? Iya, misalkan lupa. Jam 2 kita lupa makan bawang, astagfirullah lagi puasa. Tidak batal puasanya, tapi mulutnya tetap bau. Nah, itu meskipun dihasilkan ditimbulkan dari bau bawang, tetap tidak boleh dihilangkan menurut Ibnu Hajar. Tapi waqala jam'un lam yukroh. Tetapi segolongan ulama tidak memakruhkan. Bal yusanu in taghayyara al-famu binawin. Justru disunahkan andaikan berubah bau mulutnya itu karena ditimbulkan karena tidur. Justru sunat menggosok gigi ketika setelah duhur ke sana, gitu ya. Meskipun setelah duhur ke sana, ketika bau mulutnya ditimbulkan karena bangun tidur, nah itu sunat. Tidak makruh, justru sunat menurut segolongan ulama, gitu ya. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar tetap makruh. Kalau menurut Imam Romli tidak makruh. Nah, jadi kalau misalkan ihtiyatnya kita ya udah pokoknya setelah duhur mah gak usah gosok gigi aja lah. Kalau ingin menjamu gitu, jadi setelah duhur jangan gosok gigi, makruh gitu ya. Terlepas dari dua ulama yang berbeda pendapat, gitu ya. Adapun ulama madhab yang lain, jadi kalangan Syafi'iyah menggosok gigi setelah itu makruh.
Tapi ulama yang madhab yang tiga, Maliki, Hambali, dan Hanafi itu tidak memakruhkan mutlak, tidak apa-apa. Kapan saja, tidak ada batasan, boleh bersiwak. Tapi kita kalangan Syafi'iyah dimakruhkan bersiwak setelah zuhur.